Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan pada siang hari ini, pada sore hari ini, untuk kemudian mengikuti kuliah umum dan sekaligus penutupan short course penulisan artikel jurnal Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buarai. Setelah serta salam pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku panutan kita, Nabi akhir zaman. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Suci Ramayana Hanafi yang akan menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator pada sore hari ini. Oke, pertama-tama yang terhormat mungkin Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buarai akan dapat Lesmana Kamil, dan juga yang terhormat Profesor Dr. Heri Hermansyah STM yang akan membawakan kuliah umum sebentar lagi. Kemudian ada juga Prof. Ismail Sarjawaka dan semua teman-teman yang sempat hadir pada sore ini. Baik, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan laporan panitia short course penulisan artikel jurnal ini. Kepada Kanda Askarul, saya persilahkan. Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati atau yang kami hormati Prof. Heri Hermansyah yang sempat menyempatkan waktunya hadir untuk kuliah umum pada sore hari ini khususnya di Makassar, dan kepada Prof. Ismail Suardiweke yang sampai hari ini masih tetap mengawal kami dalam melaksanakan short course penulisan artikel jurnal ini. Oke, mungkin saya selaku panitia pelaksana dari short course penulisan artikel jurnal ini yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 15 sesi dan menghadirkan beberapa kurang lebih 15 narasumber dari beberapa editor jurnal, managing editor, editor in chief dan lain sebagainya. Sebuah kesyukuran tersendiri karena bisa belajar bersama dengan orang-orang hebat yang selama ini dalam artian yang masih peduli tentang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia. Nah, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat, khususnya Rumah Produktif Indonesia, Jurnal Intelijensia, dan beberapa media partner yang juga menyukseskan kegiatan kita, short course penulisan ini yang diadakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya dengan Rumah Produktif Indonesia atau RPI. Nah, mengenai ini merupakan kegiatan terakhir kita di kuliah umum ini sekaligus penutupan short course dan juga launching jurnal HMI Cabang Goa Raya, jurnal HITA nantinya yang akan di launching langsung oleh Prof. Heri Hermansyah yang juga menyampaikan kuliah umumnya. Nah, besar harapan saya selaku penitia dan juga pengurus Himpunan Mahasiswa Islam khususnya kepada seluruh kader HMI untuk tetap menjaga semangat dalam mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan khususnya pada wilayah riset dan bagaimana mampu mengembalikan jalur ataupun koridor dari Himpunan Mahasiswa Islam yang tidak terlepas daripada 5 kualitas insan citanya. Nah, mungkin itu saja sambutan ataupun laporan dari saya selaku panitia pelaksana. Mohon maaf jika selama 15 hari ataupun 15 sesi ini terdapat kekeliruan dari kami. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Anda Askar selaku panitia pelaksana short course penulisan artikel dan jurnal. Kemudian kita melangkah ke sesi acara berikut, yaitu pengantar yang akan dibawakan oleh Prof. Ismail Sorhilke. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan pengantar pada sore hari ini sebelum memasuki acara inti kita, itu kuliah. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kakanda Profesor Dr. Heri Hermansyah. Beliau tidak saja dari Universitas Indonesia, tetapi juga adalah Direktur Fasilitasi Jurnal di Kementerian Ristek BRIN Republik Indonesia. Terima kasih Kakanda bersedia menyemangati adik-adik semua dalam rangka penyelesaian kegiatan short course penulisan artikel jurnal yang sudah berlangsung selama 15 hari. Yang terhormat Ketua Umum HMI Cabang Goa Raya dan seluruh panitia dan begitu pula para peserta yang berkenan bergabung baik melalui aplikasi Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui streaming Facebook. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga Prof. Heri, kegiatan short course penulisan artikel jurnal terlaksana selama 17 hari dengan 15 materi ditambah dengan satu rangkaian pembukaan dan penutupan. Dilaksanakan oleh kawan-kawan HMI Cabang Goa Raya sebagai ikhtiar untuk menuju standar nasional pendidikan kita yang mensyaratkan seorang mahasiswa wajib menulis artikel minimal jurnal online untuk penyelesaian studi baik di S1, S2 maupun S3. Dengan lebih awal mengenalkan ini, tentu apa yang menjadi hajat kita semua secara sebagai bangsa dan negara tentu akan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kementerian, tetapi juga dosen, begitu pula mahasiswa dan seluruh masyarakat akademik Indonesia. Dan alhamdulillah dari 15 materi itu semuanya adalah editor in chief jurnal. Ada yang jurnal Sinta 2, ada yang jurnal Scopus, seperti Kang Nida dari UIN Jakarta, dan juga Kang Irfan dari YAIN Salatiga, begitu pula ada jurnal yang Index Web of Science dari YAIN Salatiga, dan juga Universitas Muhammadiyah Makassar. Melihat bahwa ternyata keluarga besar HMI dan juga keluarga besar kita di Indonesia di perguruan tinggi ternyata banyak potensi-potensi jikalau ini kita pertahankan, lalu kemudian kita konsolidasi, dan insya Allah tentu akan lebih baik nanti ke depannya. Terakhir kami sampaikan Prof, jurnal yang akan di-launching hari ini yaitu jurnal kita, alhamdulillah sudah terindeks di Moraref. Nanti mudah-mudahan insya Allah kita tetap sehat-sehat walafiat dalam 2 tahun ke depan, itu akan terindeks juga di Sinta, dan tentu kita mohonkan bimbingan dan juga bantuan dari Prof. Heri sebagai orang yang punya kewenangan untuk memfasilitasi penerbitan jurnal dan juga menjadi PIC ataupun leading sektor program Sinta yang ada di Kemendikbud Dikti. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta selama 17 hari terakhir, setiap hari mulai dari jam 4 sampai jam 6 kita belajar bersama, dan mudah-mudahan insya Allah di semester yang akan datang kita bisa pertahankan ini, dan jikalau kita mendapatkan dukungan dan sokongan dari Prof. Heri, tentu mudah-mudahan ada pemateri-pemateri dari narasumber yang merupakan asesor-asesor jurnal Sinta, sehingga ini akan memperluas wawasan kawan-kawan para pengelola jurnal. Dan alhamdulillah jurnal yang dikelola oleh HMI Cabang Goa Raya ini merupakan yang pertama kali terindeks di Moraref yang dikelola oleh mahasiswa, dalam hal ini HMI Cabang Goa Raya. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada Prof. Heri yang bersedia meluangkan waktunya di sela-sela
kesibukan beliau yang sangat padat, namun tetap memberikan perhatian kepada kita semua dalam rangka pengembangan jurnal, dan ini dimulai dari mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Prof. Ismail sudah memberikan pengantar untuk kuliah umum kita pada sore hari ini sebagai rangkaian acara terakhir selama short course kepenulisan artikel dan jurnal. Dan sekaligus nantinya jurnal kita ini akan dilaunching langsung oleh Profesor Heri Irmansyah selaku pemateri ataupun yang akan membawakan kuliah umum kita. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum saya mempersilahkan kepada Profesor Heri untuk kemudian membawakan kuliah umum, saya perkenalkan dengan singkat intinya terlebih dahulu. Nama pemateri Profesor Heri Irmansyah, kemudian dari institusi yaitu Universitas Indonesia selaku Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Langsung saja saya berikan waktunya kepada Profesor Heri Irmansyah untuk memberikan kuliah. Silakan, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Dinda Profesor Ismail, ya. Juga yang saya hormati rekan-rekan pengurus, ya, HMI cabang Buaraya, ya. Dan juga Adinda semuanya yang mengikuti pelatihan penulisan artikel, ya, yang dimotori oleh Adinda Profesor Ismail yang luar biasa, ya, sudah mengawal adik-adik semua di bidang akademik ini, ya, sehingga tadi Adinda semua yang merupakan aktivis ini tidak ketinggalan, ya, di bidang akademisnya juga, ya. Minimal ada pengetahuan terkait hal itu, apalagi nanti apabila ada yang ingin berkarir di dunia akademik, ya, baik di kampus, lembaga penelitian, ya, di Indonesia ataupun di dunia, ya. Jadi area kita bukan hanya Goa, ya, bukan hanya Sulawesi, bukan hanya Indonesia Timur, bukan hanya Indonesia, tapi kita bisa memandangnya bahwa global ini, dunia inilah area kita untuk berkiprah, dan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk kita bergerak ke semua tempat. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Bentar, saya tutup dulu yang satu lagi, bentar, ya. Ini gimana bicaranya? Oke, saya akan share screen, ya, untuk memudahkan. Saya akan bicara general terlebih dahulu, ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana ini kehidupan kampus dan pasca kampus, ya. Kemudian setelah itu, karena ada terkait dengan jurnal, saya akan mendeskripsikan sedikit terkait dengan jurnal-jurnal yang ada di Indonesia sampai saat ini, di mana 78 diantaranya saat ini sudah berada pada reputasi global, yaitu sudah terindeks di Scopus tadi, ya. Oke.
Oke, sekedar untuk memperkenalkan diri ya, dan semuanya yang hadir di sini kalau suatu saat ke Jakarta ya, welcome ya, untuk kita dapat bersilaturahmi di darat. Saya lulus dari UI tahun 98 ya, masuk tahun 94, ya. Kemudian bekerja di trading company selama 1 tahun, dan setelah itu balik masuk kampus tahun 99, dan tahun 2000 sekolah ke Jepang, 2006 saya pulang dan kemudian bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2020 ini saya ditugaskan di Cambridge Tech BRIN sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Di antaranya memang membawahi salah satunya fasilitasi untuk publikasi ilmiah dan jurnal ilmiah. Kemudian ya memang sejak saya mahasiswa ya sampai lulus S3 ya semuanya berbeasiswa, alhamdulillah saat itu ya. Dan itu ya dengan HMI juga tahun 96 ya saya ikut saat itu, tapi bukan hanya HMI, tapi ikut beberapa organisasi lainnya juga ya. Resimen mahasiswa juga saya ikut saat itu ya. Agak opposite ya HMI dengan resimen mahasiswa, tapi tadi saya ikut dua-duanya saat itu. Nah, kemudian di sini ada satu challenge ya untuk kita semua, baik di usia saya ataupun di usia adik-adik semua, ya. Di mana kita saat ini sebenarnya seharusnya ada berkah atas bonus demografi. Nah, apakah kita mampu mengutilisasi bonus demografi tersebut ya, sehingga kita bisa shifting dari Indonesia pada hari ini menjadi Indonesia yang menikmati bonus demografi di tahun 2030 tersebut ya. Di mana tadi kelas menengah itu melonjak dari jumlah 45 juta mencapai 135 juta. Bisakah kita mencapai apa yang ditargetkan di 2030 itu? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Dan ini saya memproyeksikan sesuatu yang nanti juga pola yang sama untuk riset dan inovasi ya. Kalau kita melihat adik-adik saat ini merupakan mahasiswa, ya. Mahasiswa. Nah, kita bisa melihatnya dalam proses secara overall yang kalau kita bagi menjadi proses yang terdiri dari 5 tahap, ya, atau bisa juga kita sebut 3 tahap, ya. Oke, kita sebut aja 5 tahap, ya. Itu berupa input, ya, aktivitas, output, outcome, dan impact. Nah, adik-adik masuk ke universitas, ya, apakah universitas, politeknik, sekolah tinggi. Intinya setelah SMA masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini bisa banyak macamnya, ya. Nah, di situ masuk perguruan tinggi, ya, tentunya membutuhkan biaya memang, ya. Sekolah berkualitas itu tidak gratis. Tinggal siapa yang bayarin, ya. Apakah pemerintah yang membayar biaya pendidikannya, ataukah orang tuanya, ataukah sponsor di sini, ya. Bisa perusahaan yang memberikan beasiswa, bisa pemerintah yang memberikan beasiswa, bisa dari siapa saja. Intinya sekolah itu memang membutuhkan biaya untuk penyelenggaraan pendidikannya. Nah, selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tentunya adik-adik semua ini perlu mendapatkan bukan hanya hard skill-nya, tapi juga soft skill. Ya. Hard skill ini utamanya dikonotasikan dengan kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.
Kalau dia ngambil engineering, maka hard skill-nya tentunya hard skill sebagai engineer, ya. Kalau dia ngambil elektro, ya skill sebagai insinyur elektro. Kalau dia ngambil kimia, insinyur kimia. Mesin, insinyur mesin. Masuk ke bidang ekonomi juga sama, hard skill-nya ya manajemen, akuntansi, atau tadi makro ekonomi pembangunan dan lain-lain. Nah, semua itu bisa didapatkan di bangku kuliah. Ya. Mereka yang belajar serius tentunya bisa mendapatkan hard skill tersebut. Ya. Hard skill ini akan bermanfaat sebagai entry point pertama pada saat mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan tadi di bidang sesuai yang bidangnya tentunya membutuhkan hard skill tersebut ya. Walau bagaimanapun juga hard skill itu dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, di perguruan tinggi ya, kalau di bangku kuliah kita bisa mendapatkan hard skill, di luar bangku kuliah ada banyak hal yang bisa diperoleh selama menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Di antaranya berbagai soft skill ya. Soft skill ini ada yang diajarkan di bangku kuliah juga ya. Misal ada pelajaran wirausaha, ada pelajaran manajemen, ada pelajaran misal communication skill ya. Tapi itu semuanya bersifat teoritis. Ada banyak soft skill lain yang bisa didapatkan di luar bangku kuliah. Di antaranya dari kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi ini ya, baik organisasi yang ada di intra-kampus ataupun organisasi yang ada di ekstra-kampus. Semua organisasi pada hakikatnya baik ya, bisa memberikan tadi hal-hal yang tidak bisa kita peroleh di bangku kuliah, khususnya soft skill yang terkait dengan interpersonal, soft skill yang terkait dengan hubungan antar manusia, soft skill yang terkait dengan bagaimana dipimpin, bagaimana memimpin, ya. Soft skill bagaimana kita membaca situasi, bagaimana kita membaca orang, bagaimana kita menentukan arah ke depan. Dan dari bangku kuliah dan dari luar bangku kuliah, itulah kita akan mendapatkan jaringan. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di bangku kuliah ada jaringan alumni perguruan tingginya, ada jaringan alumni dari jurusannya, fakultasnya, perguruan tingginya, bahkan jaringan alumni kedaerahan pun ada. Kemudian juga jaringan alumni dari berbagai organisasi yang bisa diikuti pada saat tadi di bangku kuliah tersebut. Nah, semuanya ini, jaringan ini merupakan aset bagi kita semua yang mungkin bisa bermanfaat nanti di masa depan. Kemudian setelah mengenyam pendidikan, ya, baik S1, ya, umumnya S1 ya kalau di kita itu ya, D3, ya, S1, ya. Biasanya kalau udah lulus S1 biasanya berikutnya apa ya? Nah, ada beberapa choice di sana, ya. Bisa melanjutkan ke S2, S3, ya. Bisa juga bekerja. Pada umumnya setelah lulus S1, ya, para wisudawan itu memilih untuk bekerja pada umumnya. Sambil kemudian setelah bekerja, ya, bisa berdikari, melanjutkan sekolah, sambil juga tadi cara paralel memulai ya family life, memulai kehidupan berkeluarga. Ya. Nah, kemudian setelah bekerja, ada yang melanjutkan sekolah, berkeluarga dan lain-lain, ya. Aktivitas dari perkuliahan di universitas menghasilkan lulusan tadi ya. Kita sebut outputnya lulusan ya. Adik-adik semua yang nanti lulus dari perguruan tinggi ya, meraih sarjana di wisuda, maka itu adalah output dari proses di perguruan tinggi tersebut ya. Nah, setelah menghasilkan output tadi ya, yaitu tadi para wisudawan ini, bagaimana outcome-nya ya? Tentunya output tersebut ya kita sebut
bisa menjadi outcome yang baik apabila para wisudawan tersebut tentunya setelah itu ya bisa berdikari, bisa mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, ya. Baik setelah itu mandiri melalui bekerja di orang lain, bekerja di perusahaan orang lain, ya, maupun membuka usaha atau wirausaha sendiri, ya. Dua-duanya merupakan choice, ya. Bekerja di orang lain ataupun tadi membuka usaha sendiri. Intinya adalah berdikari, mandiri. Ya. Sehingga selanjutnya, ya, pada saat berdikari itu ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa bermanfaat untuk sekitar kita, ya. Yang sebelumnya pada saat masa mahasiswa, ya, yang sebelumnya pada saat masa ber-HMI misalnya, berada tangan di bawah, ya, menghubungi senior, ya, meminta support, ya, untuk menjalankan berbagai aktivitas. Setelah bekerja mandiri, maka ya tadi outcome yang baik adalah berubah jadi dari tangan di bawah menjadi tangan di atas, ya. Yang tadinya meminta, berikutnya memberi, ya. Yang sebelumnya disupport, berikutnya mensupport, ya. Dan lebih jauh lagi, ya, kemandirian dan kemanfaatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, ya, bahkan ya bisa memberikan dampak, ya, bagi sekitar kita. Nah, kekuatan dari dampak itu tergantung dari kekuatan yang dicapai pada saat mandiri tersebut, ya. Bisa hanya untuk keluarga, ya. Bisa juga sampai ke arah saudara, bisa ke arah regional, ya. Satu wilayah bisa satu negara, bahkan bisa bermanfaat untuk satu dunia global tersebut, ya. Nah, itu tergantung dari pencapaian bidang masing-masing, tergantung garis tangan juga, ya. Tapi intinya kita harus melihat proses secara overall ini. Adik-adik saat ini masih mahasiswa, ini baru pada posisi awalan. Masih ada 4 tahapan lagi sampai bisa bermanfaat untuk lokal maupun global. Harus ada insight ke arah sana, ya. Helikopter view-nya harus nyampe ke arah sana, ya. Bukan sekedar kuliah, bukan sekedar organisasi, tapi nanti akan ada output, outcome, dan impact yang harus kita bidik di sana. Dan dari ini kalau kita sebut Dead Valley, ya, ini ada konsep lain dari riset inovasi. Tapi kita bisa apply ke kehidupan kita sehari-hari. Dari lab ke masyarakat, dari kampus ke masyarakat. Anggaplah di sini kampus, dunia ideal. Kemudian ini masyarakat, ya, dunia realitas, ya. Dari dunia ideal dan ke dunia realitas ini ada gap, ya. Idealisme dan realistis itu ada gapnya. Ada bridging yang harus kita lalui sehingga kita bisa survive dari pada saat berpindah di kampus yang ideal ke dunia pasca kampus yang penuh reality. Ya, kalau hasil riset di lab kita bawa ke industri, banyak yang kemudian layu sebelum berkembang, ya, karena ada dead valley ini, ya, di mana tadi ya membutuhkan tadi apa di sini kalau ada business planning, industry insight, team construction, intellectual property dan lain-lain. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Pada saat kita di lab semua serba ideal, kita melakukan kesalahan, tinggal jatuh dan bangun lagi, kan gitu ya. Melakukan kesalahan tinggal minta maaf, selesai. Tapi pada saat berada di dunia realita, berada di masyarakat, kita harus berhati-hati jangan sampai melakukan kesalahan fatal, ya. Kesalahan pada saat mahasiswa akan berbeda nilainya pada saat sudah tadi berada pada posisi berdikari tersebut. Mana ya begini? Nah, kemudian di sini saya ada sedikit share, ya, mengenai bahwa tadi
para pemuda kita, ya, khususnya adik-adik semua yang berada di HMI, ya, supaya dari sekarang ke depan dimanapun berada, supaya selalu menjadi yang terbaik, ya. Be the best, ya, dimanapun Anda berada semua. Ya. Di sini kita harus setia dengan idealisme kita. Ya. Setia di sini bisa diartikan, ya, S ini adalah speed. Jadi untuk menjadi the best dimanapun berada, Anda membutuhkan atau perlu memiliki yang namanya speed, kecepatan. Ya. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau orang lain punya speed, dia akan sampai lebih dulu tentunya. Ya. Dan speed ini tentunya tidak cukup. Kita perlu memiliki endurance. Ya. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk lari sprint, ya, tapi kita lari sprint dan long run, ya, middle atau lari jarak jauh, silih berganti di situ. Sehingga bukannya speed, tapi juga daya tahan kita perlukan. Ya. Daya tahan ini untuk menghadapi tadi berbagai tantangan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian juga kita harus tangguh, tough, ya. Tangguh ini juga untuk bekal kita menghadapi berbagai tantangan dari luar. Ya. Dan yang berikutnya dari keyword setia tersebut ada I, inisiatif. Inisiatif ini juga sangat penting di zaman ini. Ya. Mereka yang punya inisiatif biasanya menjadi leader, ya. Leading sektor itu dipegang oleh mereka yang memiliki inisiatif. Inisiatif ini juga sangat terkait dengan bagaimana membaca orang, membaca situasi. Inisiatif ini sangat penting. Maka adik-adik semua harus selalu sebagai tadi leading person yang menginisiasi, berinisiatif untuk segala hal. Kemudian percuma kita punya speed, percuma kita punya ketangguhan, percuma kita punya inisiatif kalau kita tidak punya akurasi. Semua yang kita kerjakan ngawur, kita hanya capeknya saja, ya, kalau kita tidak punya akurasi. Jadi semua hal yang kita lakukan harus akurat. Jadi speed, endurance, tough, inisiatif, dan akurasi itu sangat penting. Apabila adik-adik ingin menjadi be the best dimanapun berada. Ya. Dan ini kebetulan slide ini saya buat saat Sumpah Pemuda dulu, ya. Di presentasi lain untuk komunitas lainnya di sini, ya. Saya itu untuk komunitas alumni Jepang ini, ya. Nah, jadi tadi setia, ya, kemudian silaturahmi, jaringan ini. Ya, itulah sesuai dengan slogan anak-anak HMI, ya, yakin usaha sampai. Dan ini saya ambil juga slide yang saat itu untuk alumni Jepang tadi, ya. Di sini koneksi yang berlanjut itu sangat penting. Ya. Di sini saya dulu belajar, guru kita sama, ya, di Profesor X misalnya, gitu, ya, di Profesor Yonemoto. Ini yang perempuan ini dulu riset associate-nya, ya, dan profesor kita ini udah pensiun dan dia yang melanjutkan. Tidak mudah loh, ya, bagi seorang perempuan di Jepang menjadi profesor di dunia Jepang yang dominan laki-laki, dan dia bisa mencapai puncaknya di situ. Ini berhasil mewarisi laboratorium dari profesor sebelumnya. Dan kita masih berlanjut koneksinya sampai saat ini, ya. Masih berlanjut, bahkan tadi, ya, saling membantu untuk berbagai hal. Apabila saya perlu hal-hal yang terkait di Jepang, ya, dia pasti membantu. Dan kalau dia perlu hal-hal yang terkait dengan keperluannya di Indonesia, saya pun pasti membantu. Nah, keberlanjutan konektivitas ini sangat diperlukan. Dan kemudian dimulai dari hal kecil ini, ya, tadi misalnya dimulai dari hal kecil kalau anak HMI, dari komisariatnya misalnya. Kemudian kan bisa di-extend jadi lebih luas lagi. Dulu bekerja, belajar dalam skala laboratorium, berikutnya kemudian extend di suatu tadi misal
jaringan lainnya antar universitas bahkan ya baik dari misal tadi ini ada beasiswa lainnya ya, bahkan tadi bisa di-extend lebih jauh lagi melalui organisasi itu, kemudian kita bahkan bisa bertemu dengan orang paling top di sana ya. Ini adalah Perdana Menteri di Jepang periode sebelum yang sekarang ya. Nah, ibaratnya dari skala komisariat gitu ya, kemudian meningkat ke skala lebih besar, adik-adik HMI ini bahkan tentunya bisa bertemu dengan orang nomor 1 di negara manapun seharusnya ya. Kalau di Indonesia, adik-adik tentunya juga sangat memungkinkan ya, melalui jaringan alumninya bisa bahkan bertemu dengan orang nomor 1 atau nomor 2 di negeri ini ya. Dan lebih jauh lagi, network itu perlu di-extend bahkan tadi sampai ke puncaknya. Dan disinilah tadi ya, adik-adik semua memiliki modal networking yang perlu dirawat, dijaga. Ya. Kami merupakan sustainable network connection ya bagi adik-adik yang saat ini masih menjadi HMI dan setelah lulus nanti, inilah networking yang perlu diutilisasi, perlu dijaga, dan adik-adik juga terlibat di dalamnya sehingga jaringan ini bisa terus sustain. Ya. Di sini ada berani bermimpi, ya. Bukan hanya berani bermimpi, tapi juga harus berani merealisasikannya. Ini yang lebih susah. Berani bermimpi nggak punya resiko. Berani merealisasikan, ini ada resiko. Ya. Perlu setia tadi. Ya. Dan tadi, ya, ini sesuai slogan tadi, ya, tiada kata jerak ya dalam perjuangan, yakin usaha sampai. Ya, tidak ada yang mudah, tapi pada ujungnya, insya Allah tadi ya, usahanya akan sampai dan berhasil. Nah, terkait dengan sustainable network ini, ya, tadi data alumni ini sangat penting. Ya. Di data alumni di Buah Raya ini juga sangat penting. Ya. Organisasi alumninya juga sangat penting. Ya, kolaborasi kerja ke depan juga sangat penting. Hal ini bisa dibicarakan ya, di antaranya tadi melalui ya kartu pas KAHMI tersebut ya. Dengan tadi Dinda Prof Ismail ya, saya tidak mengenal sebelumnya ya. Cuma tadi saya suka memprofiling ya para peneliti kita yang masuk di Sinta, misalnya saya lihat ya juga, oh ada Dinda Ismail ya. Saya cek sana sini, oh iya. Juga KAHMI rupanya ya. Maka kumpulkanlah nilai-nilai kebaikan, kumpulkanlah nilai-nilai positif ya. Kita sinergikan hal-hal yang positif sehingga kita tadi bisa bergerak bersama untuk menghasilkan hal-hal yang positif juga ya tadi. Pastabikul khairat tadi ya. Kemudian kita masuk ke relatif yang lebih serius di sini ya. Adik-adik semua mahasiswa ya, tentunya mengenal yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini, pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Tridharma ya, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan sivitas akademinya, ya, dosennya wajib melaksanakan Tridharma ini, wajib melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada saat perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa ada di dalamnya, ya, sebagai bagian dari sivitas akademi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dan kita kembali ke sini, ya. Ini hal yang mirip dengan tadi, ya, cuma kita proyeksikan ke penelitian. Ya. Untuk proses riset inovasi juga kita harus melihatnya secara overall. Ya. Untuk bisa melaksanakan penelitian, kita membutuhkan minimal 3 input ini. Yang pertama adalah kita perlu personil. Ya. Personilnya siapa? Yaitu dosen, peneliti, perekayasa, juga mahasiswa. Ya. Intinya, kita membutuhkan SDM iptek untuk bisa melaksanakan riset dan inovasi. SDM saja tidak cukup, ya. Kita juga membutuhkan pendanaan untuk menjalankan riset inovasi tersebut. Dana ini bisa datang dari dalam negeri, bisa datang dari luar negeri. Yang dari dalam negeri bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa dari industri, bisa juga dari masyarakat.
bisa juga dari masing-masing institusi, bisa dari dana internal institusinya juga. Ya. Di dana bisa datang dari mana saja. Kemudian tentunya untuk melakukan aktivitas riset inovasi yang berkualitas, maka juga dibutuhkan dukungan infrastruktur. Nah, minimal dengan 3 hal ini, aktivitas riset inovasi yang berkualitas ini bisa dijalankan. Aktivitas riset inovasi yang berkualitas ini tentunya tergantung dari bidangnya masing-masing, ya, tidak bisa kita samakan, setiap bidang memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan kemudian output dari aktivitas riset inovasi ini adalah berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual hasil riset inovasi dapat berupa, misal tadi, artikel ilmiah. Seperti yang adik-adik saat ini tadi, Dinda Ismail akan launching jurnal di sini, ya. Jurnal yang mendiseminasikan artikel-artikel ilmiah hasil riset inovasi. Ya. Kemudian bukan hanya scientific publication, juga ada hak kekayaan intelektual, paten, ya, hak cipta dan lain-lain. Tapi intinya kita harus bisa melihat ini, ya. Jurnal, artikel ada di output, ya. Jangan mimpi punya artikel, punya jurnal apabila tidak pernah melakukan penelitian, ya, tidak pernah melakukan aktivitas riset inovasi. Jangan mimpi bisa memiliki hasil yang kemudian bisa dituliskan menjadi artikel ilmiah apabila tadi penelitiannya tidak pernah dilakukan. Gitu. Nah, jadi tadi semua tidak instan. Ya, seperti halnya tadi adik-adik setelah lulus pengen jadi ini, pengen jadi itu, gitu ya. Jangan mimpi bisa jadi ini, jadi itu. Kalau tidak ada proses sebelumnya yang kemudian kita jalankan untuk mencapai itu, ya. Nah, kemudian tadi ya, dari hak kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut tentunya bukan sekedar output, ya. Kita mengharapkan ada outcome-nya. Apa outcome dari kekayaan intelektual itu? Ya, kalau mulai citasi, berkualitas artikelnya akan semakin tinggi situasinya. Ya. Dan impact-nya apa kalau dari artikel ilmiah? Citasi ini semakin berkualitas artikel, semakin tinggi citasi. Yang mencitasi pun tes ini masih on ya. Citasi pun akan mengglobal, ya. Dari citasi yang tinggi ini akan menuai reputasi bagi institusinya, reputasi bagi penelitinya, reputasi bagi para penulis artikel ilmiah tersebut, ya. Sehingga tadi ya, artikel ilmiah dapat, citasinya dapat, reputasinya pun dapat, ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hak intelektual yang lain? Misal paten tadi. Paten itu outcome-nya apa? Produktif. Produktif itu artinya apa? Patennya dilisensikan dan dikomersialkan. Sehingga dari hasil inovasi tersebut ya bisa mendatangkan pendapatan dari paten yang dilisensikan tersebut. Yang kemudian pendapatan itu bisa meningkatkan tadi pendapatan bagi inventor atau penulisnya, bisa mendatangkan royalti bagi institusinya, sehingga juga bisa mendatangkan revenue. Ya. Jadi dari hasil riset inovasi ini bisa mendatangkan poin yang berupa reputasi, juga bisa mendatangkan koin yang berupa revenue, yang pada ujungnya menggerakkan roda ekonomi berbasis inovasi. Selanjutnya, terlampir di sini adalah profil publikasi Indonesia di 5 tahun terakhir. Dengan policy riset yang berbasis output, maka total publikasi di Indonesia nomor 1 di ASEAN. Tapi total publikasi ini masih isinya macam-macam, ya. Ada proceeding, ada artikel, ada book chapter, ya, masih mix ya di sini. Kalau kita analisa lebih lanjut, ya, proceedingnya kita buang, ya, kita hanya ambil artikelnya saja, maka kita berada pada posisi menengah ini, ya. Kalau kita analisis lebih lanjut lagi, artikelnya ini kita ambil artikel yang paling top, artikel yang berada pada level kuartil 1,
yang artinya ini 25 base 25 base 25 ya, jurnal-jurnal yang ada tersebut ya, ini kita masih berada pada posisi yang paling bawah. Nah, ini menjadi PR bersama ya. Quantity sudah bagus ya, meningkat dengan tajam dengan policy research to budget output, maka selanjutnya adalah kita juga harus menyasar yang namanya quality ya. Artikel-artikel yang berkualiti harus kita dorong untuk semakin bisa didiseminasikan. Kemudian ini adalah mapping dari jumlah artikel yang berkualitas di 3 tahun terakhir. Di tahun 2020 ini kita bisa lihat jumlah artikel Q1 sebanyak ini, Q2 sebanyak ini, Q3 sebanyak ini, dan seterusnya. Kemudian untuk jurnal Indonesia di level dunia, saat ini kita memiliki 78 jurnal terindeks Scopus per hari ini, di mana 6 diantaranya berada pada posisi Q1 ya, dan ini adalah jurnal selengkapnya ya, ada 78. Ini jurnal-jurnal baru ya yang kemudian masuk ya, masuk terindeks Scopus. Mudah-mudahan jurnal yang adik-adik buat dengan dikawal oleh Dinda Ismail bisa masuk ke dalam kategori jurnal-jurnal ini. Tentunya tidak mudah untuk itu ya. Perlu ada orang yang mendedikasikan waktunya ya secara profesional untuk bisa mengawal manajemen dari pengelolaan jurnalnya, sekaligus juga mengawal quality control, peer review dari artikel-artikel yang kemudian dimuat di jurnal tersebut. Ini bukan hal yang mudah, membutuhkan kesetiaan tadi, membutuhkan ya endurance ya dan ketangguhan dalam menjalankannya. Dan tadi kita tidak bisa hidup sendiri ya. Ini ada konsep triple helix. Kita memang harus selalu berkolaborasi. Ya. Nah, di sini ada kolaborasi triple helix, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri, dan bahkan di-extend ya menjadi pentahelix, melibatkan masyarakat dan media. Dan untuk kolaborasi ini juga ada kolaborasi nasional, ada kolaborasi internasional. Ya, mungkin ini yang bisa saya share ya. Adik-adik pada saat menjadi HMI, raihlah hard skill dan soft skill dan menjadi be the best dimanapun Anda berada, setia kepada idealisme, bagaimana nanti setelah lulus bisa tetap survive dari dunia ideal ke dunia realitas. Dan silaturahmi atau kolaborasi inilah yang tetap kita harus jaga. Ini merupakan aset yang kita miliki untuk bisa melewati dead valley yang akan selalu ada di depan kita. Dan semoga semuanya sukses dimanapun Anda berada, pasca kampus dimanapun Anda berada, raihlah citamu setinggi mungkin, langit batasnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu mungkin sebagai pemantik untuk kita semua teman-teman pada sore hari ini. Jadi dari penjelasan Prof. Heri tadi, bagaimana kemudian pentingnya soft skill dan hard skill itu untuk menunjang bagaimana kita akan survive di kehidupan selalu menjadi mahasiswa dan ketika selesai menjadi mahasiswa, menjadi alumnus, untuk kemudian survive dari idealitas ke realitas. Nah, mungkin dari teman-teman yang bergabung di ruang Zoom ini, apakah ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya apa saja kepada Prof. Heri tentang pembahasan kita pada kuliah umum hari ini, ya, bagaimana seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Heri tadi. Silakan teman-teman, bisa langsung open mic. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Di sini saya mau tanya kepada Prof. Heri, Prof, apakah Kemenristek juga menyediakan artinya dana
riset untuk mahasiswa, organisasi mahasiswa seperti HMI untuk melakukan riset yang menghasilkan inovasi atau nanti hak kekayaan intelektual, misalnya di bidang paten gitu kan. Jadi artinya kan ini adik-adik kita selama ini kan lebih banyak cenderung saat ini memang kalau kita mengkader diri di HMI itu kebanyakan kan terkait dengan masalah kepolitik ya. Ke depan mungkin kita bisa merubah lagi bahwa nantinya juga teman-teman apa putus ya? Mungkin putus. Mungkin jaringannya Prof. Jadi itu tadi dari Ibu Lastami mungkin pertanyaan tentang apakah Kemendikbud. Halo, saya ulang mungkin ya Prof ya. Oh iya. Saya ulang ya. Jadi begini, apakah Kemenristek itu juga bisa dalam arti kan selama ini banyak menyediakan dana-dana, tapi memang mayoritas buat universitas, buat dosen dan peneliti gitu kan. Apakah juga ke depan mungkin bisa didesain bahwa dana itu juga bisa dipakai oleh yang masih mahasiswa, contohnya organisasi mahasiswa, contohnya seperti HMI. Sehingga ke depan bahwa nanti metode daripada pendidikan di HMI itu tidak lagi hanya semata-mata seperti yang selama ini, tapi juga ada salah satu soft skill yang didapatkan itu bagaimana adik-adik mengenal dari hasil penelitian, kemudian penelitiannya itu tadi nanti berbasiskan kepada IP, artinya misalnya melakukan dari hasil penelitian atau risetnya itu berbasiskan invensi yang menghasilkan karya-karya paten. Jadi artinya ke depan artinya kalau memang ini kan penelitian itu memang tadi salah satunya kan ada fund tadi, ada dana. Itu yang sangat penting gitu kan. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan atau pendidikan, tapi juga ada tadi dana tadi. Artinya apa tidak ke depan gitu. Jadi nanti artinya dana-dana penelitian itu terus bisa diakses juga untuk organisasi kemahasiswaan seperti HMI gitu, yang bisa nanti secara mandiri organisasi kemahasiswaan tadi bisa juga mendapatkan dana-dana penelitian yang banyak-banyak menghasilkan karya-karya inovasi yang berbasiskan kepada kekayaan intelektual. Terima kasih, Prof. Ya. Baik. Oke, terkait dengan dana untuk mahasiswa ya. Untuk yang dari Ristek itu disalurkan melalui lembaga Litbang Jirap namanya, lembaga penelitian, pengembangan, ya, pengkajian dan penerapan. Jadi HMI ini bukan bagian dari lembaga Litbang Jirap ya, tapi HMI merupakan ormas gitu. Kalau ormas itu dananya di Kemenpora, ya, Kemenpora gitu ya. Jadi seharusnya kalau sebagai organisasi kemahasiswaan, nah tadi bisa ke Kemenpora untuk mendapatkan dana-dana untuk menunjang pengembangan organisasinya sebagai organisasi kepemudaan tersebut, ya. Ada untuk organisasi kepemudaan. Nah, di sini kalau Kemenristek adalah untuk penelitian, pengabdian masyarakat, ya. Mahasiswa bisa terlibat di situ, ya. Misal untuk pengabdian masyarakat ada KKN, bahkan untuk program tadi pengabdian masyarakat, stimulus dan lain-lain dipersyaratkan ada minimal sejumlah mahasiswanya. Kemudian juga ada hibah riset untuk mahasiswa S3, ya, tapi melalui dosennya, melalui institusi perguruan tingginya. Ya. Nah, jadi kalau sebagai individual mahasiswa dan dosennya tadi, ya, itu bisa melalui institusinya masing-masing. Tapi melalui HMI belum bisa, ya, karena HMI bukan lembaga penelitian, gitu ya, bukan lembaga penelitian. Nah, lembaga penelitian swasta misalnya seperti CSIS, Semeru, gitu ya, itu mendapatkan hibah penelitian melalui PRN. Ya. Jadi kalau tadi ingin mendapatkan dana-dana penelitian, maka tadi harus ada lembaga penelitiannya. Ya. Nah, di HMI sudah ada belum lembaga penelitian, ya seperti itu, yang kemudian bisa mewadahi ada peneliti-penelitinya juga, gitu ya. Nah, di sini juga nanti perlu dilihat juga, jangan juga misalnya, artinya mengejar sesuatu yang sudah di tangan malah dilepas. Gitu. Ya. Nah, ini organisasi untuk pembinaan kader kemahasiswaan ke depannya, gitu ya.
Nah, kalau meneliti ya kita meneliti serius gitu. Ada penelitinya ya. Mungkin nanti kalau ada universitas yang jadi itu ya, universitas HMI itu kan lagi dibuat itu ya. Nah, di situ mungkin bisa ya. Kemudian melalui lembaga penelitiannya, dosen-dosennya yang organik kerja di sana, mungkin ya itu bisa untuk mendapatkan dana penelitian. Tapi sebagai organisasi kemasyarakatan tadi ormas HMI maka tidak dapat untuk mendapatkan dana-dana penelitian sebagai organisasi tersebut ya. Kalau sebagai organisasi kepemudaan maka tadi HMI bisa meraihnya mungkin di Kemenpora ya. Di Kemenpora seharusnya ada support-support untuk organisasi kepemudaan. Terima kasih. Ya, mungkin itu dari Prof. Ferry. Bagaimana, Ibu Lestami? Oke, nggak masalah. Artinya gini, nanti kalau seandainya mungkin dengan melalui universitas yang kita mau bangun dari universitas yang HMI nanti, artinya itu nggak ada masalah ya, Prof ya. Artinya kan kecuali kalau saat ini status mahasiswa perorangan mungkin bisa mencantol ke depan melalui universitas yang tadi, gitu. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Ya betul. Jadi perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang bisa eligible untuk mendapatkan dana-dana penelitian karena sesuai dengan tupoksinya tadi ya. Iya betul. Oke. Ya, makasih. Makasih Prof. Ya sama-sama. Ya baik Pak. Ya. Tadi kemudian Prof ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Ini pertama tadi ada dari Pak Muhammad Anas Maharif. Salam Prof. Ferry Hermansyah, mohon maaf bertanya, hasil akreditasi jurnal periode 3 tahun 2020 kapan ya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu Pak. Diulangi tadi suaranya kecil. Oh ya, pertanyaannya itu hasil akreditasi jurnal periode 3 tahun 2020 itu kira-kira kapan katanya? Oke. Saat ini sedang proses. Ada 2.000 lebih jurnal yang masuk ya. Jadi sekarang lagi 2.000 bayangkan ya, 2.000 jurnal. Jadi sekarang kita pilah ya. Yang akreditasinya habis di 2.000 itu jadikan prioritas di 2020 dan 2021. Yang masa akreditasinya masih jauh ya, artinya 2002 ke sana kita akan buang dari sistem itu ya. Supaya tidak numpuk ya. Jadi kita akan prioritaskan yang di 2020 dan 2021. Karena ini banyak sekali ini jurnal yang baru mendapat akreditasi misal di periode 1, dia ngajuin lagi gitu ya di periode 3 gitu. Mungkin kalau seperti tahun lalu di mana anggarannya masih banyak ya, berulang-ulang melakukan akreditasi di tahun yang sama ya mungkin oke-oke saja ya. Tapi saat ini dengan anggaran terbatas ya, itu kita akan mendorong jurnal-jurnal itu supaya melakukan akreditasi kembali ya setelah masa atau menjelang masa akreditasinya berakhir gitu ya. Masa akreditasi itu kan 5 tahun ya. Jadi mungkin tahun keempat baru mengajukan reakreditasi kembali. Kalau tidak ini akan numpuk seperti sekarang ya. 2.000 jurnal bayangkan numpuk di periode 3 ini. Kalau di periode 1 hanya 500, periode 2 sekitar 500 juga itu bisa dengan mudah kita tangani. Tapi di periode 3 ini ada 2.000-an ya. Sementara tadi jumlah asesornya juga terbatas ya, sehingga kita harus buatkan prioritas. Yang prioritas itu adalah jurnal-jurnal yang habis masa akreditasinya di 2020 itu akan kita dahulukan saat ini. Dan Desember ini selesai. Terima kasih. Ya, baik itu tadi ya untuk Pak Muhammad Anas Maharif atas pertanyaannya. Kita menunggu dari proses sortir daripada jurnal yang menumpuk sekitar 2.000-an tadi ya. Kemudian Prof ini mohon izin lagi ada pertanyaan masuk melalui chat lagi dari Pak Muhammad Permadi. Ini pertanyaannya, sebentar, Prof. Oh ya. Lalu Prof bisa saya ulangi ya pertanyaannya. Jadi
dari ini Pak Muhammad Permadi, pertanyaannya, jurnal yang disubmit, apakah jurnal yang disubmit ke instansi bisa diangkat ke jurnal yang berbasis nasional seperti SINTA dan lain-lain? Nah, ini perlu dijelaskan ya mengenai jurnal. Nanti Dina Ismail ini bisa menjelaskan. Ini udah hatam nih dari A sampai Z-nya ini ya. Jadi jurnal-jurnal itu ya dapat dikelola oleh instansi. Ya. Kemudian jurnal yang dikelola oleh instansi ataukah juga tadi organisasi gitu ya, itu bisa menjadi jurnal yang levelnya nasional. Ya. Nah, apabila tentunya dia bisa menarik artikel-artikel yang multi institusi, ya, maka dia bisa menjadi jurnal nasional dengan pengelolaan manajemen yang baik tentunya ya, di antaranya peer review artikel yang ketat. Dan jurnal yang dikelola institusi tersebut juga bisa kemudian menjadi jurnal internasional. Yang tentunya ada kriterianya yang disebut jurnal internasional. Tadi misal berbahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya ya. Kemudian misal diversity dari authors-nya atau diversity dari penulisnya minimal semakin tinggi semakin baik ya, tapi minimal 50% lah ya. Kalau lebih tinggi lebih baik ya. Kemudian ada diversity dari editorial board-nya, ada citasi dan lain-lainnya ya. Nah, jadi intinya tidak usah khawatir, jurnal yang dikelola institusi itu bisa menjadi jurnal nasional bahkan juga jurnal internasional gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan jurnal yang disubmit di instansi. Nah, jurnal yang disubmit di instansi ini maksudnya apa ini ya? Jurnal itu bukan disubmit ke instansi. Jurnal itu disubmit ke bukan jurnal yang disubmit, artikel ya. Artikel ilmiah ya ditulis dengan format yang dipersyaratkan oleh jurnal yang kita tuju ya. Nah, kita buat format tulisannya sesuai itu. Kita cek ruang lingkupnya, bidik target jurnalnya, kita submit ke jurnal yang kita targetkan itu. Kira seperti itu ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari penanya ini, Pak Muhammad Permadi. Silakan. Muhammad Permadi masih bersama kita ya di sini. Oh, cukup. Baik. Boleh tanya satu lagi tidak? Silakan. Oke. Mohon maaf, Prof. Tanya satu lagi. Ya, silakan. Tadi kan Prof bilang ada bridging, ada jembatan antara penelitian dengan dunia realitas. Kan kemudian tadi kan. Terus kemudian dan hasil-hasil dari penelitian itu paling tidak kan harus ada dikomersialisasikan. Tadi ada triple helix kerjasama antara perguruan tinggi, bisnis dengan industri tadi. Nah, artinya begini, sebenarnya kan karya-karya anak bangsa ini cukup banyak nih di bidang invensi gitu kan. Kalau di Jepang tuh ada seperti yang menjembatani gitu antara hasil-hasil riset penelitian dengan ke industri. Jadi penelitian itu kadang-kadang sudah berbasiskan kepada sesuai dengan kebutuhan yang oleh masyarakat tadi. Jadi sudah ada menjembatani dengan industri membuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tadi. Artinya di sini ada seperti lembaga seperti MITI gitu kan. Kalau seperti MITI itu yang menjembatani karena tadi yang dari riset dari hasil-hasil perskripsi perguruan tinggi atau lembaga litbang itu sampai ke industri. Nah, kira-kira nanti ke depan polisi Indonesia itu gimana? Artinya kan ini paling tidak saat ini kan yang melakukan penelitian, sementara kadang-kadang orang misalnya oke, sudah daftar, patennya sudah dapat, tapi ternyata banyak yang mati karena tidak dikomersialisasikan. Jadi ada akhirnya sekedar di perguruan tinggi itu hanya mendapatkan angka kredit gitu, ada hanya kredit poin, tapi kredit koin itu tidak dapat. Sementara kan paten itu setiap tahun ada maintenance fee, ada biaya pemeliharaannya gitu kan. Ke depan kira-kira bagaimana nih Prof, agar supaya hasil penelitian anak-anak bangsa itu benar-benar link and match dengan antara para peneliti dengan dunia industri gitu. Itu Prof. Makasih Prof. Ya, jadi ke depannya justru memang akan didorong seperti itu, bukan hanya menghasilkan output ya, tapi output yang bisa mengeluarkan outcome.
Nah, sehingga tadi ya, HKI yang didaftarkan oleh para peneliti itu bukan sekedar HKI untuk mendapatkan selembar kertas, gitu ya. Bukan sekedar untuk memenuhi kredit poinnya saja. Ya. Nah, sebagai indikator bahwa HKI itu bisa produktif, itu HKI itu bisa dilisensikan. Kalau dilisensikan artinya ada industri yang tertarik, gitu ya. Nah, HKI yang sleeping tadi ya, yang tidak dikomersialkan, bukan tidak mau dikomersialkan, saya pikir ya, tapi nggak laku lah ibaratnya kayak gitu ya. Istilah karena nggak laku gitu lah. Nggak laku, nggak ada yang mau gitu kayak gitu ya. Ya, industri nggak ada yang mau ini kan. Nah, sehingga tadi kita harus melakukan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama adalah sebelum mendaftarkan paten misalnya, maka perlu dilakukan assessment yang disebut dengan valuasi. Ya. Valuasi ini untuk melihat tadi ya, apakah draft paten itu ya marketable atau tidak. Kalau draft paten itu marketable, maka lanjutkan ya. Nah, jadi paten itu kan bisa dinilai dari dua hal. Satu, patentable, dua marketable. Selama ini yang dinilai hanya patentable-nya aja gitu ya. Nah, itu nggak ada yang salah ya. Kalau patentable berarti ya bisa didaftarkan dan bisa diperoleh ya HKI-nya. Nah, yang kedua adalah kita harus menganalisis marketable atau tidak. Kalau ini berguna untuk keilmuan dan lain, kemudian patentable, ya nggak ada masalah ya. Kita patenkan seperti itu. Tapi kemudian satu lagi kita harus lihat marketable atau tidak. Nah, itu tools-nya adalah dilakukan valuasi. Nah, valuasinya akan kelihatan berapa nilai dari valuasi atas paten ini apabila kemudian ini diwujudkan dan kemudian dihilirkan. Ya. Nah, itu akan kelihatan. Ya. Itu salah satu screening awal sehingga bisa terlihat. Nah, dari hasil valuasi ini kan ada dokumen valuasinya. Ini akan menjadi modal untuk mencari investor apabila nilai valuasinya positif, bahkan tadi ya sangat menarik gitu ya. Kalau nilai valuasinya menarik dan ini bisa dihilirkan ya, nggak usah mencari-cari investor, investor akan datang dengan sendirinya. Itu sebagai indikator bahwa HKI dan valuasi dan tadi prospek hilirnya menarik. Nah, itu bisa dipasarkan nanti ya. Salah satu fungsi dari sentra HKI ini adalah tadi memasarkan HKI untuk dengan mempertemukan antara tadi ya inventor dengan investor. Nah, itu strategi yang kedua ya, melakukan valuasi. Kemudian yang ketiga ya, saat ini juga sudah dijalankan. Ini tadi ya, produk-produk hasil riset inovasi yang kemudian tadi artinya patennya bisa diwujudkan ya jadi produk atau apapun ya yang bisa kemudian dipasarkan. Ini apabila harganya tidak bisa bersaing di pasar ya, maka pemerintah sekarang memfasilitasinya masuk ke e-katalog ya, dengan LKPP. Nah, dengan masuk e-katalog maka tadi apabila produk ini dibutuhkan, ya, kemudian walaupun harganya sedikit lebih mahal dibanding pesaing di pasar, tapi karena ini produk riset inovasi, maka kita bisa membelinya di e-katalog, ya, walaupun harganya sedikit lebih mahal. Kemudian yang berikutnya, ini baru launching, ya, yaitu tax deduction. Ada policy untuk tax deduction sampai 300% bagi pelaku usaha yang mengalokasikan dana untuk R&D. Ya, di negara maju, di negara manapun ya, keterlibatan industri dan swasta ini sangat penting dalam riset dan inovasi ya. Kenapa? Karena kalau industri itu dia sifatnya tadi demand pull ya, artinya dia berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Nah, sehingga ini bisa link and match itu bisa berperan kalau industri mau mengalokasikan dana untuk R&D-nya. Ya, sehingga pengembangan yang dilakukan ya, kalau dananya dari industri artinya tadi analisa pasarnya udah clear bahwa riset untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di antaranya tadi ya, sekarang polisinya mengarah ke sana. Ada valuasi, ada e-katalog, ada tax deduction untuk industri dan seterusnya. Sehingga supaya ada alokasi dana penelitian dari industri. Ya seperti itu, Bu ya. Dan kedepannya akan memang didorong ke sana. Terima kasih. Iya. Sedikit lagi, Dok. Sedikit lagi, Prof ya. Kan gini, kenapa juga tambahin satu lagi selain e-katalog dan lain-lain tadi, selain IP valuation tadi ya, kenapa juga nggak dibikin arti gini, ada keperpihakan pemerintah, itu seperti kayak kebijakan lah, bahwa harus misalnya dalam lelang-lelang di pemerintahan, BUMN, segala macam, atau lembaga-lembaga pemerintahan itu paling tidak diprioritaskan inovasi-inovasi anak bangsa gitu. Karena selama ini kadang-kadang artinya
kita mulai dari diri kita sendiri kan. Arti memang ada beberapa yang cukup berhasil seperti Sosrobahu itu kan. Itu teknologinya kan waktu itu zamannya Pak Soeharto oke, dipakai. Kemudian cakar ayam gitu kan, artinya itu juga dipakai. Jadi artinya itu paling tidak ada keperpihakan pemerintah, ada kebijakan nasional bahwa lebih mengutamakan inovasi-inovasi invensi karya anak bangsa gitu. Jadi supaya mereka tuh tadi komersialisasinya berjalan gitu, Prof. Oke, makasih, Prof. Ya, jelas ya. Ya, clear ya seperti itu. Halo, suaranya nggak kedengeran ya? Ya, jelas. Suaranya kedengaran nggak tidak? Jelas. Ya. Cukup ya, Bu Lasami? Ya, saya rasa cukup. Jadi ada pertanyaan lagi masuk, Prof. Izin bertanya, ini dari Pak Ilham MS. Izin bertanya, menurut pengalaman Bapak Heri, bagaimana etika penulisan artikel ilmiah dalam jurnal pada masa pandemi? Mengingat saat ini artikel lebih banyak yang mengutip pemikiran atau data dari artikel lain daripada mengutip atau membaca dari literatur aslinya. Ini seperti itu, Prof. Ya, ini Ilham ya. Nah, Ilham harus sering membaca ini ya. Jadi kalau kita melihat artikel-artikel ilmiah ya di state of the art ya, novelty atau kebaruan, itu tentunya dia akan mengutip referensi dari yang lain ya. Tapi kemudian setelah melakukan metodologi pengambilan data ya, akan ada interpretasi fact finding dan kemudian menyimpulkan apa yang ada dari temuan-temuan tersebut. Tentunya itu menggunakan narasi sendiri gitu ya, karena itu adalah temuannya sendiri gitu. Jadi ada saatnya mengacu ke referensi, ada saatnya memformulasikan fact finding yang ditemukan oleh yang bersangkutan. Kira seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk Pak Ilham, memang itu tadi jawaban dari Prof. Gimana? Dari oh ya, cukup. Terima kasih katanya Pak Heri atas ilmunya. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin masih bisa teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Saya moderator. Oh ya, silakan Pak Muhammad Adnan. Ya, makasih moderator. Mbak Suci. Makasih teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Adnan Firmin Sorong, S2. Muridnya Pak Weken. Sekarang lagi berjuang berdarah-darah nih, Prof. Ambil S3 di Uinsuka dengan ya sendiri siapa tahu dari Prof ada solusi. Bisa lah kita tabarukan begitu. Begini, Prof. Ini kan skill literasi itu kan literasi secara umum, literasi populer, apalagi literasi karya ilmiah itu kan grade-nya tinggi, itu untuk orang yang skill tinggi dan peradaban tinggi. Saya sih masih jadi pengamat ini, belum jadi praktisi. Tapi mudah-mudahan kalau sudah selesai S3 saya mau jadi praktisi, karena bidang saya kan selama ini penyuluh di Kementerian Agama gitu. Ini saya mengamati begitu, Prof, pola mahasiswa yang ada di Sorong gitu. Memang agak skill ini grade tinggi, kemudian terkesan tidak ada perhatian yang khusus, yang serius terhadap skill ini begitu. Jadi kan kita mengultimatum mahasiswa jangan copy paste segala macam, jangan plagiat. Tapi tidak ada apa ya? Prof Ismail lebih tahu itu. Tidak ada dari lembaga, tidak ada. Bagaimana membibitkan ini anak-anak, dikasih soft skillnya supaya mereka tidak plagiat, supaya mereka tidak copy paste. Diawali dari nulis-nulis tugas-tugas mahasiswanya itu nggak ada. Jadi apa nih?
Ini masalah problem gitu. Jangan sampai kita kemudian kayak KPK begitu hanya memangkas saja, tapi pencegahannya mana begitu. Ini kan begini Pak, karena kita juga harus dengan dunia ini kita tahu bagaimana juga ada bau-bau mafia kan di dunia ini Pak. Ada predator, ada calo-calo, itu kita tahu lah gitu kan. Calo-calo jurnal segala macam. Kemarin dibahas juga di beberapa yang saya ikuti itu, predator jurnal. Di sisi lain Pak, begini, jadi yang poin saya adalah Bapak mewakili Dikti, kalau saya usulnya seperti tadi Ibu siapa yang dari Sulbar itu, memang harus ada sedikit rekayasa Pak begitu, top down ke bawah gitu. Nggak bisa ini kemudian lepas ke swasta ke ini. Jadi ada afirmasi, ada keberpihakan, mungkin keberpihakan anggaran, keberpihakan regulasi. Jadi ada inovasi juga gitu. Enggak ini kan di awal kita shortcut ini kan Prof memaparkan fakta yang sangat, kalau saya itu pelecehan Pak. Kalau itu betul yang diutarakan oleh Pak Ismail Weki bahwa jumlah publikasi ilmiah kita dari Sabang sampai Merauke itu bahkan dikalahkan oleh satu UKM Prof, kata Pak Ismail Weki begitu. Dikalahkan oleh itu kan pelecehan. Saya konfirmasi itu ke Prof Mun Insiri, dosen Uinsuka yang sekarang di Amerika itu. Beliau bilang memang kita punya biaya anggaran penelitian Prof masih 0,09% kalau nggak salah beliau sebut. Kalau saya nggak salah kutip 0,09%. Jauh di bawah anggaran pendidikan kita yang 20% Prof. Jadi walaupun juga ada yang tidak setuju bahwa tidak semua faktor anggaran, tapi kan Prof Ismail tahu lah dan Prof Heri juga mungkin tahu lah bagaimana di Jepang kan dibuat nyaman itu Prof peneliti itu. Karena memang ini kan peneliti kalau saya adalah orang-orang pemikir strategis, bukan dia kelompok elit begitu. Jadi memang harus ada afirmasi anggaran, penghargaan, pemberdayaan segala macam. Jadi pembibitan ini agak cepat begitu. Kalau tidak ada upaya itu, saya khawatir kita gini-gini aja jalan di tempat. Dan bagi saya otaknya NKRI itu kan ada di kampus Pak. Otak NKRI ada di kampus, otak kampus itu ada di riset gitu, dan di riset itu ada kita sebagai peneliti atau calon peneliti begitu ininya link and meet-nya. Jadi kalau saya Prof mungkin perlu di Zoom ini memberikan bahasa yang agak formal sebagai seorang birokrat begitu, agak lebih meyakinkan kita tentang keberpihakan anggaran juga pembibitan peneliti itu. Juga siapa tahu bisa kasih beasiswa lah buat kita. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama ya terkait dengan penulisan artikel ya supaya cepat lulus kan gitu ya. Nah untuk penulisan artikel ini tadi ya justru tadi ya kalau masuk S3 ya bisa menentukan novelty ya. Kemudian dia dari novelty itu dia bisa menulis artikel yang berkualitas ya, berkualitas. Nah, nanti setelah itu gitu ya. Maka dia bisa create ya risetnya sendiri. Dia bisa mandiri membuat roadmap risetnya sendiri, meneliti sendiri, dan kemudian menulis artikel juga secara independen berikutnya ya. Nah disitulah sebenarnya ujiannya bagi seorang mahasiswa S3 dan tidak sesusah itu juga ya. Nanti waktu ya, time will tell ya. Bagaimana nanti melewati hal tersebut. Nah nanti Dina Ismail juga bisa men-share ya, karena tadi kan sama-sama dari Sorong misalnya, yang disuka juga ya. Bagaimana mungkin bidangnya juga nggak terlalu jauh ya. Nah mungkin yang bidangnya sebidang tadi bisa saling men-share bagaimana mengembangkan penelitian ya, bagaimana merumuskan penulisan yang kemudian memiliki nilai novelty yang tinggi dan kemudian bisa diterima di jurnal yang berkualitas. Nah, kemudian terkait dengan dana penelitian, ini saya mau sedikit share aja ya. Saat ini ya, dana penelitian di Indonesia itu mayoritas dari pemerintah. Ya. Mungkin dana penelitian yang diterima oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, ya hampir semuanya itu mayoritas dari pemerintah. Jadi jelas keberpihakan pemerintah. Tapi kalau mau maju, gitu ya, kita harus move on. Ya. Kita harus melangkah ke level berikutnya. Dari yang semula dana itu berasal dari pemerintah, ya, maka dana itu kemudian juga
harus berasal dari bukan hanya pemerintah, tapi berasal dari sektor swasta dan industri. Contohnya ya, misal di Cina ya, kita memang harus belajar nih ke Cina ya, bagaimana strategi mereka. Di Cina pada tahun 2020 ini, 70% dana penelitian itu berasal dari swasta. Ya. Di Jepang dan di Korea juga sektor swastanya menyumbangkan dana penelitian yang sangat besar, ya, melebihi dana yang diberikan dari pemerintahnya. Nah, di kita hal itu belum terjadi, gitu, kayak gitu. Nah, sehingga tadi bagaimana kita bisa mendorong dan keterlibatan dana-dana keterlibatan swasta dan industri sehingga dana penelitian itu bukan hanya berasal dari pemerintah, tapi bisa juga berasal dari sektor swasta dan industrinya sehingga mereka mau mengalokasikan dana untuk pengembangan R&D-nya ya. Nah, kalau dana berasal dari swasta, tentunya juga akan lebih hati-hati mereka melakukan penelitian kan ya, tidak sekedar bagi-bagi anggaran kan gitu, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang terjadi tadi. Nah, ini terkait dengan publikasi ilmiah versus HKI ya. HKI kita masih rendah, jauh lebih rendah dibanding produktivitas publikasi penelitian. Nah, di negara-negara yang sudah maju tadi ya, misal tadi Cina, Korea, Jepang ya, produktivitas patennya lebih tinggi dari produktivitas publikasi ilmiahnya. Ya. Produktivitas publikasi ilmiah itu indikasi bahwa riset inovasinya sudah kuat, fundamentalnya sudah kuat. Produktivitas dari paten itu indikasi bahwa national branded product mereka itu bisa kita jumpai di pasar. Ya. Pada tahun 2011, produktivitas paten di Cina itu berhasil menyalip produktivitas dari scientific publication-nya. Nah, mungkin kalau kita ingat di 2011, mungkin kita bisa ingat kali ya, 2011 itu produk Cina mulai banyak gitu. Ya. Dan di 2019 ya, itu produktivitas patennya itu jauh di atas produktivitas scientific publication-nya. Dan mulai steady state ya, produktivitasnya mulai stabil. Maka mungkin bisa diingat-ingat oleh kita, 2018-2019 produk Cina itu sudah bisa diterima oleh pasar. Ya, national branded product mereka bisa diterima oleh pasar kita bahkan ya. Mobil produksi mereka bisa diterima oleh pasar kita. Tidak ada lagi istilah KW1, KW2 untuk mobil atau HP-nya mereka gitu ya. Bisa diterima dari pasar kita. Itu indikasi dari tadi produktivitas patennya yang sudah pada steady state melebihi produktivitas publikasi ilmiahnya yang merupakan indikasi dari keterlibatan dunia usahanya gitu ya. Paten itu tidak hanya bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Paten-paten itu bahkan tadi lebih banyak dihasilkan dari R&D industrinya, ya. Industri mereka. Nah, industri di kita gitu ya perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk R&D-nya sehingga tadi produk-produk kita belum ada yang dilindungi oleh HKI-nya sehingga bisa tadi kalau produk-produk kita dilindungi oleh hak intelektual maka itu bisa untuk tadi substitusi impor ya. Kemudian tadi peningkatan nilai TKDN dan lain-lain ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dana penelitian dari swasta bukan berarti keberpihakan pemerintah menjadi berkurang ya. Jadi dana dari pemerintah yang mayoritas saat ini dari pemerintah untuk penelitian, riset dan inovasi tersebut ya. Maka berikutnya adalah kita perlu mendorong kontribusi dana dari sektor industri dan swasta. Sehingga itu bisa top up ke atas dana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga alokasi dana untuk riset inovasi ini bisa semakin besar. Nah, diantaranya tadi bagaimana kita membangkitkan riset inovasi dari sektor industri dan swasta di kita bisa lebih bergairah. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ya, itu jelas ya, Pak Adnan. Iya. Ya, berhubung karena mungkin ke depan, bisa saya tambahin sedikit? Ya, Prof. Heri, mungkin ke depan untuk menghindari tadi para plagiat tadi, seperti biasanya kalau di universitas luar negeri itu ada sesuatu disclaimer di paling depan
halaman skripsi itu harus dinyatakan atau disertasi maupun apapun ada disclaimer bahwa semua yang kami buat adalah tidak mengambil mengplagiat karya orang lain. Artinya mereka tanda tanganin. Jadi kalau kemudian hari nanti ditemukannya ada itu bahwa salah satu di dalam itu bagian plagiat, itu nanti bisa dibatalkan gitu. Bahkan banyak pernah kasus di salah satu universitas di luar negeri itu begitu mereka sudah pulang ke negaranya 3 tahun kemudian ditemukan ada plagiat, itu benar-benar gelar doktornya itu dieliminir gitu, dibatalkan gitu, Prof. Nah, jadi artinya semua nanti kewajiban di karya-karya misalnya maupun skripsi, disertasi, yang lain-lain tadi harus ada disclaimer yang harus ditandatangani sebagai pernyataan wajib gitu. Terima kasih, Prof. Ya, izin Prof. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab sekaligus closing statement daripada kuliah umum kita sore hari ini, dan juga mohon izin untuk Prof. Ferry berwenang untuk launching jurnal e-jurnal HMI Cabang Muara ini. Ya, oke, ya betul. Terkait dengan plagiat itu memang concern kita ya, dan itu masalah etika ya. Yang kemudian dan tadi di hampir semua universitas ya harusnya dia sudah ada fakta integritas untuk konsekuensi apabila skripsi tersebut memplagias hasil dari plagiarisme. Itu tentunya tadi skripsi tugas akhirnya batal dan beratnya juga harusnya batal juga ya. Dan tadi untuk kontrol dari plagiarisme ini tentunya tadi ya pembimbingnya ini ya. Pembimbingnya juga harus berperan ini ya. Pada saat proses pembimbingan ya, mulai dari tali topiknya, prosesnya sampai akhirnya baik dalam penulisan tugas akhir maupun publikasi ya. Nah, pembimbing inilah sebenarnya yang harusnya menjadi palang pintu dalam melakukan screening atas plagiarisme. Kalau di luar negeri tadi ya, pembimbing itu sangat berperan ya dalam melakukan quality control ya. Nah, yang di kita nih para pembimbingnya nih ya, mereka apalagi kami yang dosen nih, jangan sampai hanya tanda tangan doang nanti ya, baca itu skripsi dan artikelnya sehingga tadi terhindar dari plagiarisme tersebut. Makasih. Ya, mungkin cukup dari pertanyaan ya dari teman-teman partisipan. Mungkin saya lanjut, Prof. Untuk terakhir ya dari Prof. Closing statement dari kuliah umum pada sore hari ini, sekaligus mohon izin untuk sekiranya Pak Ferry berwenang untuk launching e-journal HMI Cabang Muara. Nama jurnalnya apa? Jurnal kita. Jurnal kita, Prof. Apa namanya? Jurnal kita. Ini yang di share screen itu, Prof. Jurnal, jurnal kita. Oh, oke. Oke. Baik. Ya. Untuk adik-adik HMI ya, tentunya kita sudah sering kali mengenalnya bahwa HMI ini merupakan organisasi yang sangat baik ya bagi mahasiswa untuk mendapatkan soft skill yang terkait dengan komunikasi, dinamika organisasi, kemudian lobby ya, dan bagaimana cara mengkonsolidasikan berbagai hal untuk mencapai tujuan ya. Nah, seringkali ya terlupakan dalam organisasi ini terkait dengan nilai-nilai akademik ya, sehingga yang menonjol itu adalah sayap-sayap soft skill yang terkait dengan dinamika organisasi dan politik. Dan ini merupakan suatu ibaratnya ada oase ini ya, oase terkait dengan soft skill dan nilai-nilai akademik yang ada dalam organisasi ini, khususnya di cabang Gua Raya yang berhasil meluncurkan ya, jurnal Hitah, Kajian Islam, Budaya, dan Humaniora ya, sehingga ini bisa menjadi ajang
aktualisasi akademik bagi mahasiswa atau kader-kader HMI, tidak hanya terkait dengan soft skill di bidang organisasi, kemasyarakatan dan politiknya, tapi juga soft skill terkait dengan pengelolaan budaya ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan juga pengelolaan jurnal ilmiah yang profesional dan berkualitas. Semoga jurnal ini bisa menjadi embrio, bahkan kedepannya menjadi jurnal yang bisa mendiseminasikan artikel-artikel ilmiah berkualitas tinggi, baik dari Indonesia maupun dari berbagai belahan dunia lainnya, sehingga jurnal ini tidak hanya menjadi jurnal nasional, bisa juga kedepannya menjadi jurnal internasional. Ya. Salut ya untuk HMI cabang Goa Raya dan juga Dinda Ismail yang telah mengawalnya. Jurnal ini semoga menjadi jurnal yang terbaik di bidangnya dan berada pada reputasi di kelas dunia ke depannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi closing statement dari Prof. Heri Armansyah tentang kuliah umum kita pada sore hari ini, sekaligus selamat kepada jurnal kita yang telah di-launch oleh Prof. Heri. Mudah-mudahan kedepannya jurnal kita ini bisa menjadi ajang aktualisasi diri seperti yang telah disebutkan Prof. tadi, dan bisa berkembang dari nasional menuju internasional. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Prof atas waktunya telah memberikan kuliah umum pada sore hari ini, Prof. Oke, baik. Selamat atas launching dari jurnal kita tersebut ya. Semoga jurnal ini sustain. Sekali lagi, networking alumni harus berkelanjutan, jurnalnya pun harus berkelanjutan ya. Jangan sampai launching kemudian berakhir, tapi launching dan bertahan 1000 tahun. Ya, amin, amin. Terima kasih, Prof. Sekian, saya pamit ya. Terima kasih, Prof. Makasih, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik, berhubung karena Prof punya agenda lain dan karena telah selesai juga melaunching jurnal kita, jurnal Indonesia Cabang Goa Raya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya sekaligus menutup acara pada sore hari ini. Seluruh acara dari rangkaian short course sampai hingga hari ini, yaitu kuliah umum dan juga launching jurnal. Saya persilakan dengan hormat Ketua Umum Bunda Fadila Lesmana Kamil. Suaranya tidak terdengar, Kanda. Mohon maaf, tapi suaranya belum masuk. Pak Fadli. Cek. Kedengaran? Siap, jelas Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita rahmat sehingga kita masih bisa hadir mengikuti
short course penulisan artikel jurnal yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Buaraya. Salawat dan salam terlebih pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita dalam proses pengembangan jati diri kita sebagai umat manusia. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Profesor Ismail Suardiweke yang selalu dan senantiasa berkenan untuk membimbing kami, mengajarkan kami, selalu mendukung segala aktivitas-aktivitas kami di HMI Cabang Buaraya, baik secara moral dan moral, dan itu merupakan suatu semangat juang kami dalam memajukan atau mengembalikan himpunan mahasiswa Islam sesuai dengan apa yang menjadi keharusan organisasi ini. Seperti yang selalu kami canangkan atau selalu kami wacanakan di HMI Cabang Buaraya, yaitu reinventing. Mana reinventing ini adalah suatu semangat juang kami di pengurus HMI Cabang Buaraya periode ini, karena melihat kondisi HMI dari beberapa periode yang lalu yang cenderung yang cenderung berkutik pada wilayah-wilayah pragmatisme, kami hadir untuk memberikan suatu suatu pandangan baru bahwa himpunan mahasiswa Islam itu tidak selamanya atau tidak seharusnya harus berkutik pada wilayah-wilayah seperti itu. Nuansa-nuansa ilmiah yang mengajarkan kita sebagai insan akademis ini, yang mengajarkan kita sebagai kader-kader intelektual yang ada di HMI itu harus dikembangkan. Hadirnya Kak Profesor Ismail Suardiweke merupakan sebagai semangat buat kami untuk mengembangkan atau mengembalikan reinventing HMI seperti semula. Oleh karena itu saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kak Prof Mail yang membimbing kami sampai saat ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof Heri yang telah meluangkan waktunya hadir untuk melaunching jurnal HITA yang dimotori oleh Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Buaraya, Saudara Askar Nur dan Muhammad Asar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Wahyudin B. Wahid selaku senior kami di HMI Cabang Buaraya yang meluangkan waktunya hadir juga pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini yang kurang lebih selama 15 materi telah diberikan. Ya, mudah-mudahan hasil atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini bisa memberikan yang terbaik dari segi intelektualitas atau pengembangan jurnal-jurnal atau keinginan pada kader-kader HMI ataupun orang-orang yang ingin mengembangkan studi-studinya di luar. HMI Cabang Buaraya merupakan suatu wadah yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas. Nah, seperti kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwa HMI atau pandangan yang tersebar di luar sana bahwa secara organik ataupun secara biologikal HMI itu adalah organisasi yang kader-kader HMI itu kemudian banyak bergelut di wilayah-wilayah yang cenderung bisa dikatakan di luar HMI atau wilayah eksternalisasi HMI, sehingga proses internalisasi HMI, proses internalisasi nilai-nilai perjuangan di HMI itu tidak berjalan secara maksimal, sehingga banyak kader-kader HMI mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan dirinya itu di luar, sehingga bisa dikatakan bahwa HMI secara organisasi itu akan ketinggalan dan akan ditinggalkan pula oleh kader-kadernya. Oleh karena itu kami hadir untuk bagaimana mengembalikan apa yang menjadi harapan dari kader-kadernya sehingga kader-kadernya bisa nyaman untuk berada di himpunan mahasiswa Islam. Kemudian yang terakhir dari saya adalah permohonan maaf saya apabila dalam kegiatan ini terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekurangan. Itu murni merupakan kesalahan kami, itu merupakan kekurangan kami, mohon dimaafkan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga semoga output yang dihasilkan pada kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal dan jurnal kita bisa berjalan lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan tadi Prof. Heri, bahwa jangan hanya sampai di wilayah launching saja, tapi ini bisa berjalan bisa lebih maksimal. Jangankan bisa berjalan lebih maksimal lagi, bahkan bisa menjadi jurnal yang dikonsumsi secara internasional. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, short course penulisan artikel jurnal Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goaraya dengan resmi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Cabang Goaraya, Rekan Dr. Yasmina Kamil, sekaligus menutup seluruh rangkaian short course penulisan artikel jurnal Himpunan Mahasiswa Cabang Goaraya selama 15 sesi pada kurang lebih sebulan kemarin. Terima kasih kepada Rumah Produktif Indonesia, kepada Prof. Ismail Sodilke telah memfasilitasi kami HMI Cabang Goaraya dalam suksesnya acara hingga pada sore hari ini. Nah, mungkin terakhir dari saya selaku moderator pada sore hari ini, kembali kemudian ingin menegaskan bahwa memang HMI sebagai organisasi pengembangan skill melalui jurnal kita yang telah di-launch pada sore tadi harusnya bisa menjadi salah satu ajang aktualisasi diri bagi kita kader HMI dalam skill penulisan, khususnya dalam pengembangan kajian Islam, sosial, budaya, dan humaniora. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila taufiq wal hidayah, yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.